Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rahmasari dengan NIM A1C2220088. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi, prinsip, dan hakikat belajar. Definisi belajar. 1. Yaitu pengertian dari belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk tindak atau tindakan lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Nah, tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang ditemukan oleh Whiting, yaitu 1. Tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. 2. Tahap Stronger, yaitu tahap penyimpanan informasi. 3. Tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Menurut Hamalik William Burton, seorang pakar pembelajaran di Amerika Serikat, menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu diantaranya ada 1. Proses belajar adalah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui. 2. Yaitu ada proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. 3. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Dan 4. Ada pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa itu sendiri yang mendorong motivasi yang kontinu. 5. Ada proses belajar yang hasil belajar disoroti oleh hereditas atau keturunan dan lingkungan. Nah, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu hakikat belajar. Menurut Nana Sujona 2002, pada hakikat proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide, dan pengertian belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa belajar. Dari segi siswa, belajar yang di dalamnya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan menghasilkan hasil belajar. Sebagai hasil belajar, perwujudan emansipasi siswa menuju kemandirian dari segi guru. Kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang dikehendaki sesuai hasil belajar sebagai dampak pengajaran. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.